Halo Mbak Eka. Halo Mbak Yo. Iya, makasih ya. Hari ini kita sama-sama meluangkan waktu selama beberapa menit, 15 menit, 15 menit ke depan. Jadi kita akan mengajak teman-teman, bagi teman-teman semua member IBW yang punya pertanyaan tentang HIPSIT. Hari ini topiknya HIPSIT ya. Jadi silahkan menyampaikan pertanyaan di komentar. Mbak Eka dan saya akan menjawab. Hari ini khusus menjawab pertanyaan. Oke, silakan dikumpulkan, dipikir-pikir pertanyaannya. Mbak Eka akan menjelaskan sedikit. Silakan Mbak Eka. Oke, saya dulu ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua member Indonesian Babywares? Mungkin ada yang baru jumpa dengan saya. Biasanya saya bagian di belakang panggung. Nggak apa-apa. Kali ini coba buat jelaskan sedikit tentang HIPSIT ya. Oke, kita sore ini mengenal HIPSIT. Apa sih HIPSIT itu? Nah, ini teman-teman. Sekilas mirip SSC, tetapi ternyata bukan. Banyak teman-teman member bertanya, gendongan ini apa ya, SSC kah atau bukankah? Seperti itu. Ini adalah HIPSIT. Bedanya sama SSC apa? Ini sama-sama gendongan depan, hanya saja untuk HIPSIT ini ada bagian dudukannya, bagian yang keras, bagian bawahnya. Ini merupakan strukturnya itu jadi terdiri atas dua bagian. Bagian atas itu adalah panel untuk bodi panelnya, dan bagian bawah dari pinggang ke bawah itu untuk dudukannya. Ini disambungkan, ada yang pakai resleting, ada yang didobel pakai kancing juga. Oke, sudah jelas ya, seperti ini HIPSIT. Lalu kenapa sih pilih HIPSIT? Nah, orang Indonesia terutama dan member-member IBW juga dari postingan-postingan yang ingin di-approve bertanya, kenapa sih pilih HIPSIT? Alasan utamanya yaitu karena ini bisa gendong hadap luar atau front facing out. Ini salah satu kenapa banyak orang memilih HIPSIT, supaya bisa gendong hadap luar, anaknya bisa lihat sekeliling gitu. Lalu pertanyaan berikutnya yang paling sering ditanyakan adalah kapan boleh pakai HIPSIT? Usianya kapan? Kita jawab ya. Pertama, cek. Coba leher anaknya sudah kuat belum? Kepalanya dapat ditopang dengan baik belum? Lalu ciri berikutnya, tulang torsonya sudah kuat belum? Apa sih tulang torso itu? Kok selalu bilang tulang torso, nggak ngerti. Tulang torso adalah tulang yang menjangka tubuh kita. Ini. Kalau sudah kuat, cirinya apa? Anak itu bisa duduk, diposisikan duduk. Maka dia sudah bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa perlu dibantu apapun. Jadi kalau kita posisikan duduk, lalu dia nggak oleng, nggak goyang, nggak ambruk, dia bisa nahan tubuhnya sendiri, itu tandanya tulang torso anak sudah kuat. Berikutnya, ini juga salah satu hal yang penting. Pakai gendongan apapun, harus fit. Termasuk juga pakai HIPSIT. Fit itu apa? Harus pas di tubuh anaknya, tidak boleh kebesaran. Lalu, kaki anak juga harus terbuka secara alami. Artinya tidak terlalu terbuka lebar, dipaksa lebar, mengikuti lebar panel gendongannya atau lebar seat gendongannya, atau yang sering kita sebut nggak boleh overspread. Posisi kaki terbuka secara alami itu apa? Yaitu spread squat position, terbuka dan menekuk. Seperti contoh di gambar ini ya, ini pas. Berikutnya, ini salah satu poin penting ketika kita pakai HIPSIT. Karena seat gendongan ini adalah relatif lebar, jadi seringkali ada space atau ruang kosong antara tubuh penggendong dengan tubuh anak. Lalu
Gimana dong caranya supaya pas, supaya anaknya nggak nungging? Bantu reposisi atau perbaiki posisinya. Kita bantu rapatkan posisi tubuh anak ke arah tubuh penggendong supaya tidak ada space lagi. Ini ya, yang gambar kedua yang cuma pakai seatnya aja, caranya digeser. Berikutnya, ini alasan utama kenapa orang-orang atau kita semua pilih hip seat. Bisa gendong hadap luar atau front facing out. Kapan sih kita boleh gendong hadap luar atau FFO itu? Yaitu untuk berinteraksi dengan anak, untuk belajar anak, bukan untuk transportasi. Untuk berinteraksi yang baik itu kayak gimana? Belajar itu kayak gimana? Seperti ini. Ayahnya mau nyiram tanaman, bolehlah anaknya diajak nyiram tanaman. Supaya anaknya sambil belajar, dia dihadapkan. Lalu ayahnya sambil cerita, ayo dek, sore ini ayah mau nyiram tanaman, ini, pohon ini, saya nggak hafal ya, masing-masing tanaman yang lagi hit itu bisa dijelaskan oleh ayahnya. Lalu apalagi? Gambar yang kedua ini menjelaskan bahwa untuk interaksi ini misalnya dengan kakaknya, ibu gendong adik, hadap luar, lalu kakaknya ajak main atau ayahnya ajak main cilukba. Atau misalnya sambil di depan cermin, sampai kita jelasin, ayo adek, mana matamu? Ini mata bunda, ini hidung bunda. Halo, sepertinya terputus ya ini dari Mbak Eka. Halo Mbak Eka, apakah masih ada di situ? Sebentar. Sepertinya Mbak Eka masih terputus. Nah, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaan di komentar. Ya, ini sudah ada. Nah, ini sebentar karena nggak kelihatan nih. Jangan lupa ketik ini ya. Ketik link ini, bukan ketik, tapi klik link ini supaya bisa muncul namanya. Karena kalau nggak diklik, itu nggak bisa. Nanti munculnya kayak begini. Nah, Facebook user bukan namanya. Jadi supaya bisa tampil di live ini, itu syaratnya adalah tolong ketik, sorry, bukan ketik, tolong klik link ini dan beri hak pada Be Live untuk mengakses nama. Jadi waktu online bisa muncul namanya. Sementara Mbak Eka masih hilang. Sepertinya ada masalah koneksi. Oke. Hari ini, Hipsit hari ini, acara Hipsit hari ini sebenarnya ada sponsor. Jadi disponsori terselenggara oleh salah satu pendukung dari IBW, jadi yang menyediakan beberapa paket produk untuk jadi merchandise dikirim bersama dengan merchandise IBW, yaitu dari Mama's Choice. Kita akan lihat sedikit ya iklan dari Mama's Choice. Oke, terima kasih Mama Choice sudah menyediakan produk-produk untuk kita bagikan pada giveaway IBW. Nah, kali ini kita akan lanjutkan sedikit sementara Mbak Eka masih offline.
Jadi saya akan lanjutkan sedikit bahwa hip sit ini memang ada sedikit unik dengan gendongan yang lain. Kalau gendong sorry sebentar, ada iklan anak tidak berbaju di sini. Ketawa. Jadi ini ada anak mau mandi, tapi emaknya live dulu. Jadi Theo turun Theo. Oke. Ya oke. Inilah emak anak 4 ya. Jadi meskipun live tapi di sekitarnya sebenarnya ada anak 4. Oke teman-teman, jadi ini bedanya nih, bedanya. Bedanya hip sit ini sama gendongan tipe lain itu ada bedanya. Jadi dia nggak sama. Kenapa nggak samanya gimana? Seringkali kan orang karena nggak sama ini mendiskreditkan atau nggak boleh pakai hip sit atau gimana ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi ada sedikit karakter yang memang itu berbeda. Nah ini gendongan-gendongan seperti kalau kita lihat seperti biasanya ya, ada gendongan tipe wrap, tipe SSC, tipe sling gitu ya, atau gendongan jarik dan lain sebagainya. Itu gendongannya itu umumnya mengikuti tubuh anak. Jadi dia karena terbuat dari kain kan, bawahnya itu enggak keras. Jadi karena bawahnya itu tidak keras, maka dia bisa tidak apa ya, dia bisa tidak kaku dan bisa mengikuti bentuk pantat dari anaknya. Ya, dengar suara saya ya. Sebentar, ini dengar suara saya nggak? Takutnya nggak kedengeran nanti. Oh, denger ya. Oke. Nah, bedanya dengan gendongan yang lain ini, kalau hip sit ini karakternya adalah anak yang mengikuti gendongannya. Karena gendongannya itu kan kaku. Dia nggak bisa lentur mengikuti bentuk pantat anak, tidak menyesuaikan, tidak bisa kita sesuaikan, kita tarik. Jadi dia kaku, karena dia kaku maka anak mengikuti gendongannya. Nah karena ini kaku, maka diperlukanlah adjustment dari orang tua untuk menyesuaikan posisi duduknya. Sehingga posisi duduknya ini bisa enak. Posisi duduknya ini bisa enak gitu ya. Bentar, saya menghilang. Oke, jadi posisi duduknya ini bisa enak. Apakah posisi duduknya bisa melorot atau posisi duduknya bisa kita tarik mendekati tubuh kita. Pada prinsipnya, posisi yang nyaman itu adalah ketika badan anak itu dekat dengan pusat tubuh kita. Jadi di tengah gitu ya, mendekat ke perut dan dada kita. Nah, itu posisi yang aman dan nyaman. Nah, sebentar. Oh, sudah dengar. Terima kasih Mbak Yanti Joksu. Ya. Oke, ini Mbak Eka belum kembali. Maafkan ya. Maafkan ya keberisikan dari anak-anak saya. Oke, jadi itulah karakter mendasar dari hip sit sehingga hip sit ini pada anak beda usia maka dia akan beda jatuhnya. Kenapa? Karena bebannya anak tadi akan membebani dan itu nggak bisa disesuaikan. Kalau kekuatannya segitu, struktur gendongannya segitu, ya dia akan menopangnya ya segitu. Karena dia kan mirip kursi sebenarnya ya. Jadi dia itu mirip kursi yang didudukin anak. Jadi analoginya adalah dia mirip kursi tetapi dibentuk supaya bisa nyaman untuk anak. Nah perhatikan ini ada dua macam gendongan. Kita lihat bahwa ada daya turunnya gendongan ini berbeda antara gendongan yang sebelah paling kiri dan yang paling kanan. Ya ini berbeda merek, berbeda konstruksi. Maka ketika dinaiki oleh anak yang sama, tingkat merosotnya anak ini berbeda. Nah, itu menentukan makanya tidak cuma sekedar mereknya, tidak cuma sekedar merek gendongannya, tetapi kombinasi dengan anaknya itu sendiri merupakan hasilnya nanti akan menjadi berbeda begitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari tempat lain yang lain? Tunggu sebentar, saya calling dari Mbak Eka dulu ya. Sebelum kita ini menunggu di Mbak Eka sambil muncul, saya akan tampilkan macam-macam hip sit.
Nah, ini ada macam-macam. Keliru. Ini bukan hipsit ini ya. Ini yang gendong newborn. Mana ya? Ini dulu cara menggunakannya dulu. Jadi ini saya cara menggunakannya gendongan hipsit ini. Nah, ini dipresentasikan oleh Mbak Ingrid, jadi edukator kita yang sekarang sudah tidak bergabung dengan IBW, tidak menjadi edukator IBW, tetapi videonya memang menjadi bagian dari edukasi dari IBW. Nah, ini cara menggunakan hipsit. Sebelah kiri ini adalah ketika gendong hadap penggendong. Sedangkan sebelah kanan itu gendong hadap luar. Nah, kita lihat cara menggunakannya ya. Oke. Cat. Oke. Jadi itulah cara menggunakan hipsit. Ya, bagi teman-teman member baru yang belum tahu cara menggunakan hipsit, bisa menyimak tadi ya. Oke, teman-teman. Silakan sampaikan pertanyaan di komentar. Ya, silakan sampaikan pertanyaan di komentar. Bentar, saya sambil memanggil Mbak Eka ini. Mbak Eka, ternyata setelah dicek, ternyata internetnya mati. Aduh, sebentar, adakku. Ternyata internetnya mati, sehingga oke, sebentar. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi, kita kembali pada prinsip, kita kan selama ini mengenal di IBW itu ada yang disebut dengan ergonomis, ya kan? Ergonomisnya itu 3 plus 5. 3 aspek dan 5 bintang. Oke. Selama ini kita mengenalnya bahwa gendong ini yang gendong 5 bintang ini yang dipopulerkan oleh Mbak Ingrid Damayanti. Nah, ini dijelaskan bahwa posisi kepala oke, jalan nafas baik, kedua tangan menekuk, postur terbangun dari tulang duduk, kemudian kakinya triad, deep sit, duduk dengan baik. Kita selama ini mengenal itu. Nah, agak sulit terjadi ketika dalam posisi hip sit. Kenapa agak sulit terjadi? Karena itu tadi, gendongannya tidak bisa mengikuti bayi. Tapi kebalikannya, bayinya harus mengikuti gendongannya. Bayinya itu harus diposisikan sedemikian rupa sehingga dia pas di gendongannya. Membutuhkan adjustment atau
membutuhkan setting dari orang tua penggendong supaya posisinya bagus. Nah, kalau kita tahu kan posisinya ini kan posisi yang tidak baik adalah di posisi-posisi yang bawah ini. Sedangkan posisi yang atas ini oke. Kakinya duduk dengan baik gitu ya. Nah, kita akan melihat beberapa contoh penggunaan hip sit. Nah, dia berbeda, maka dia seperti kursi kan? Dia seperti kursi. Nah, ketika dia baik, kombinasi antara alat, kombinasi antara cara menggendongnya, dan cocok usianya, maka dia akan seperti pada yang nomor 1 ini. Dia akan posturnya baik, duduknya baik gitu kan. Tetapi pada nomor 2, 3, dan 4 ini sebenarnya tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Karena tidak mencapai ergonomis yang maksimal gitu ya. Karena anak tidak posturnya tidak tepat. Nah, apa yang kita lakukan? Kita perlu memposisikan anaknya supaya dia mendekat ke badan kita. Seperti kita lihat, ini Mbak Marta. Jadi ini juga salah satu member IBW dari Surabaya dan edukator dari IBW juga. Nah, dia tangannya itu mendekatkan bayinya ke arah penggendong. Makanya posisinya baik. Nah, itu yang dimaksud dengan membutuhkan adjustment dari penggendong. Jadi tangan kita harus memposisikan anak kita atau memposisikan gendongannya sehingga nyaman. Gitu. Kenapa? Karena ergonomis tadi menyangkut 3 hal, yaitu alat gendongnya dan jangan lupakan poin yang kedua, cara menggendongnya. Kemudian yang ketiga, apakah tepat sesuai tahapan tubuh kembangnya. Jangan lupakan mengenai cara ini ya, dan apakah tepat sesuai cara menggendongnya. Oke, teman-teman, sekilas dulu ini ya. Apakah ada, oh ya ini ada, mulai ada komentar. Sebentar, saya lihat dulu yang dimaksud. Yang ini gambar yang mana nih? Sebentar. Ada pertanyaan, apakah posisi anak juga berpengaruh, Bunda? Dari gambar kiri dan kanan kan berbeda. Anaknya hadap ibu dan hadap depan. Gambar yang ini ya. Sebentar. Ini ya. Hadap ibu dan hadap depan. Atau yang ini. Betul. Ini tergantung dengan desain gendongannya juga. Kalau kita lihat desain gendongannya, ya. Ya, ini juga bisa kan? Betul. Jadi, posisi anak itu juga berpengaruh. Gendongan waktu dia hadap ke kita maupun dia hadap keluar, itu akan menghasilkan efek yang berbeda. Gitu. Karena apa? Karena pusat tubuh ini pengaruhnya karena berat badan anak terhadap pusat tubuh kita. Berat badan anak itu kan nggak sama seperti beras, kantong beras yang kotak ya. Nah, berat badan anak ini terdiri dari tangannya, kepalanya, dan kakinya. Nah, ketika kakinya ini ke ibunya, nah seperti pada bagian nomor 2 ini ya, di bagian nomor 2 ini, coba saya kasih tanda ya. Nah ini ya, sebentar, saya gambar. Sebentar, keliru. Nah ini. Ketika dia di posisi nomor 2 ini, itu kan pusat tubuh bayi itu mendekati pusat tubuh penggendong. Pusat tubuhnya ketika bayi sangat kecil, jadi yang ini yang nomor 1 ini, yang satu yang ini ya, yang ini itu bayinya masih sangat kecil, jadi berat badan kakinya itu belum terlalu berat, karena kan bayi pada sangat kecil ini kepalanya yang lebih berat. Nah, dia belum menarik tubuh ibunya ke depan, belum menarik gendongannya supaya jungkel gitu kan. Tetapi ketika anaknya makin besar, kalau tungkai kakinya itu masih di sekitar pusat tubuh penggendong, posisinya juga akan baik. Tetapi ketika dia hadap luar ini tadi, kakinya ini kan menjuntai keluar, menjauhi pusat tubuh penggendong. Nah, ini memberi beban. Nah, sehingga ketika memberi beban baik terhadap gendongannya ataupun terhadap penggendongnya, maka itu akan mengakibatkan postur yang berbeda. Nah, betul sekali posisi anak juga berpengaruh gitu ya. Apakah
hadap ibu dan hadap depan akan berbeda hasilnya. Oke. Ini sudah hampir habis waktunya. Yang kedua, apakah benar hipsit boleh digunakan maksimal durasi 30 menit? Mengapa demikian? Ya, ini ada pertanyaan ini dari apakah benar hipsit boleh digunakan maksimal? Kalau saya tidak mengatakan maksimal durasi 30 menit. Tetapi maksimal adalah ketika sudah tidak nyaman lagi. Kalau itu tidak nyaman, kenapa digunakan? Itu. Tapi kalau masih nyaman, silahkan digunakan. Dan anaknya sendiri juga masih nyaman, jadi bisa digunakan. Saya akan lihat ini ya. Hasil lihat. Ada posisi ketika bayinya itu, nah ini enggak. Nah, coba lihat ini bayi di nomor yang nomor 4 ini ya. Bentar. Ini waduh, ini sudah saya coret-coret kemarin buat so. Nah, coba perhatikan bahwa di bayi posisi nomor 4 ini, dia itu kan sudah bosan. Jadi dia sudah bosan, dia nggak mau. Nah ini sudah nggak usah dipertahankan lagi. Nah dia sudah lonjak-lonjak, dia nggak mau. Nah, tidak usah dipasang lagi. Ini contoh yang ini ya. Ini bayinya sudah nggak mau, aku nggak mau digendong hipsit gitu ya. Maka dia minta turun. Nah, itu maksimalnya. Sudah, jangan dipaksa. Tetapi akan jadi masalah ketika kita menggunakan gendongannya itu bukan tangan kita yang menahan. Jadi bayi itu cenderung seperti ini gayanya, bilang kalau dia nggak nyaman, itu kalau kita gendong pakai tangan. Tapi ketika kita gendong menggunakan penahan gendongannya ini, coba dilihat ya ini ya, penahan gendongannya ini, penahan dadanya, dia cenderung mukanya pasrah. Dia nggak bisa turun. Dia seperti orang yang sudah terkunci. Jadi seperti ini kan. Jadi ini dia ekspresinya sudah. Nah begitu dibuka tali penahannya, dia langsung, aku pengen turun, aku minta turun. Jadi kadang-kadang perbedaannya adalah ketika dia sudah dikunci, ada anak yang ada karakter anak yang dia merasa bahwa aku bisa turun. Aku bisa bilang ke mama, aku bisa bilang ke ayah bahwa aku bisa turun. Tapi ada karakter anak yang dia nggak bisa protes. Jadi dia diam aja sudah. Nah, jadi maksimalnya berapa lama menggendong itu? Maksimalnya berapa lama menggendong itu? Maksimalnya adalah ketika anak sudah tidak nyaman, penggendong tidak nyaman, atau anaknya bosan, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi ini yang tadi ya, kita lihat kalau sudah anaknya gaya nggak karuan-karuan gini, sudah jangan dilanjutkan. Gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah benar hipsit itu hanya anak yang bisa duduk mandiri? Nah, duduk mandiri ini kadang-kadang kita itu salah persepsi. Duduk mandiri itu seperti apa? Ada banyak orang yang mendefinisikan duduk mandiri itu dia dari bobok, dari tidur, disuruh duduk sendiri gitu. Nah itu sebenarnya tidak tepat terminologinya, tidak tepat pendapatnya. Nah kita akan dengar ini, Mbak Eka sudah kembali. Nah. Halo Mbak Eka, bisa menjelaskan ini duduk mandiri yang dimaksud oleh pertanyaan dari teman kita ini, dari komentar ada pertanyaan tentang apa benar hipsit hanya untuk anak yang sudah bisa duduk mandiri. Silakan Mbak Eka. Iya. Ini ya yang sering jadi pertanyaan, hipsit apakah untuk anak yang bisa duduk mandiri? Nah, kita harus menyamakan persepsi dulu, duduk mandiri itu seperti apa. Ada yang mengatakan ketika anak sudah diposisikan dalam posisi duduk, artinya anak masih belajar duduk. Tapi ketika kita bantu dia dalam posisi duduk, dia sudah ajeg. Punggungnya sudah kuat untuk menopang tubuhnya dia sendiri. Lalu kalau tangan kita dilepas, dia sudah bisa menahan tubuhnya, dia nggak oleng, dia nggak jatuh. Dia nggak perlu disangga atau diganjal sama bantal atau sama sesuatu apapun.
Atau ada lagi yang berkata harus bisa duduk dari posisi terlentang ke posisi duduk tanpa dibantu siapapun. Berdasarkan pengetahuan yang saya dapat ketika kemarin sekolah baby wearing, lalu saya baca juga dari beberapa BWC-BWC internasional, pernah saya juga tanya di postingan salah satu BWC, seperti apa sih duduknya itu? Ternyata dikatakan sudah bisa duduk itu ketika dia sudah bisa duduk tanpa kita sangga apapun. Jadi tidak perlu harus dari posisi terlentang ke posisi duduk sendiri, tetapi ketika anak sudah bisa kita posisikan duduk, maka dia bisa menopang tubuhnya, dia nggak limbung, dia nggak jatuh, dia udah aja, nggak oleng-oleng, itu tandanya anak sudah bisa duduk sendiri. Begitu Mbak Yol? Iya, seperti video ini ya. Nah, kalau bayinya masih seperti ini, yang di sebelah kanan ini, dia kesulitan menahan badannya, memang tidak disarankan. Seperti yang dijelaskan Mbak Eka tadi. Jadi, bisa duduk sendiri itu seperti yang pertama tadi. Nah, kalau yang kedua ini kan tangannya lemas. Tangannya lemas, kepalanya masih berjuang dia untuk berdiri. Nah, kalau itu gendongannya tidak mengunci dengan kuat, dia makan kesulitan. Nah, kalau dikunci ada permasalahan kedua, yaitu dia tidak terstimulasi untuk belajar melatih leher dan kepalanya. Karena dipaksakan, dia sejujurnya tidak sanggup untuk menahan kepala dan lehernya, tetapi kita paksa, kita tegakkan dengan ini kita tekan, kamu bisa nih, dipaksa ditahan dengan gendongannya, ditahan dengan kain gendongannya, sehingga dia kan terkunci. Tetapi permasalahannya untuk tumbuh kembang adalah dia jadi kesulitan, dia harusnya berlatih, jadi nggak bisa berlatih kan tuh dipaksa, harusnya dia belajar sendiri, melatih sendiri gitu kan. Nah, ini contoh anak pada waktu usia 2 bulan. Dia memang masih harus dipegangi. Nah, kalau dia itu masih berlatih sendiri dengan tangan seperti ini, itu yang bagus. Karena dia berlatih sendiri. Tidak kita paksa, kita jepit dengan kain gendongannya. Nah, kalau ini kan dia berlatih sendiri. Ketika dia berlatih sendiri, itu otot-ototnya itu akan melatih sendiri kepala dan lehernya. Jadi saya latihan begitu kan. Tidak dipaksa. Tetapi kalau kita kunci seperti di gendongan ini kan anaknya udah besar. Tapi kalau kita paksa dia dengan kain penutupnya ini, kain penutup gendongannya, ya betul dia bisa tidak bergerak. Dia fix gitu tidak bergerak, betul. Tetapi itu adalah sebenarnya tidak alami. Alaminya ya kalau dia uglak-uglik belajar sendiri begini dulu gitu. Nah, itu penjelasannya ya. Kenapa anak perlu ketika sudah duduk mandiri begitu. Jadi ini pertanyaan untuk apa benar hipsit hanya untuk anak yang udah bisa duduk mandiri. Nah, jadi duduk mandiri seperti yang dijelaskan oleh Mbak Eka tadi, bahwa duduk mandiri itu adalah ketika dia sudah fix, sudah bisa tanpa disangga. Iya, betul. Penting supaya dia ketika posisinya melorot itu, misalnya ada slumping sedikit, dia bisa memperbaiki lagi posisi duduknya kembali. Gitu. Betul. Ada iklan dulu Mbak Eka. Oke Mbak. Iya, kenapa ada iklan? Nah, kali ini karena kita akan disupport oleh Mama's Choice. Jadi kita kalau ada acara itu kan ada bingkisannya. Nah, kita akan lihat dulu iklan dari yang satu ini.
waktu hamil, mama sering begini atau mengalami ini saat menyusui. Faktanya, kita nggak sendirian loh, Ma. Pijat yuk, karena sekarang mama bisa pijat lebih nyaman. Baru, Mama's Choice Relaxing Massage Oil, minyak pijat alami untuk ibu hamil dan menyusui. Hadir dengan formula 100% natural dengan kombinasi lavender, grapefruit, dan orange oil. Mampu meningkatkan kualitas tidur ibu hamil dan menyusui, memperlancar peredaran darah, dan juga meredakan pegal serta nyeri pada sendi. Bisa juga untuk pijat yang melancarkan ASI loh, Ma. Teksturnya juga ringan sehingga tidak menyumbat pori-pori kulit. Aromanya, bisa jadi aromaterapi. Pilih yang aman untuk pengalaman relaksasi yang nyaman. Dapatkan sekarang e-commerce kesayangan Mama. Nah, sekarang kita akan teman-teman, jadi teman-teman juga bisa bagi teman-teman yang punya usaha, teman-teman yang punya bisnis atau yang teman-teman punya produk, IBW berkomitmen untuk membantu bisnis teman-teman untuk naik. Jadi teman-teman kalau ada acara seperti ini teman-teman bisa pasang iklan ya. Gitu. Nanti teman-teman bisa memperkenalkan produknya dan jadi bisa ada linknya di komentar seperti tadi Mama's Choice ya. Nah, oke, kita akan lihat beberapa contoh pemakaian hipsit ini. Nah, Mbak Eka bisa bantu komentarin ya. Ini termasuk yang postur nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, dan nomor 4 ya. Oke. Nah, ini kan bayinya ditahan cukup bagus, tangannya bebas. Betul nggak Mbak Eka? Iya. Nah, kalau kita bisa lihat ya. Nah, ini juga cukup anaknya tertarik keluar. Nah, kakinya ini cuman kan berat kaki yang jauh ini akan membebani pinggang. Betul nggak Mbak Eka? Iya, betul. Mungkin karena anaknya yang tadi itu sedang berinteraksi, jadi posisi kakinya terlihat panjang sebelah. Lagi heboh. Nah, prinsip dari triad juga bisa dipakai di sini. Prinsip dari bukan triad 5 bintang kita bisa praktek lihat di sini. Ketika kepala dan tangan bebas bergerak. Ada banyak orang yang mengunci tangan anaknya sehingga tergantung di bawah. Betul Mbak Eka? Nah, ini di foto-foto yang ini itu tangan anaknya di luar, jadi dia bebas berinteraksi. Nah, kalau ini tipe yang tangannya terkunci. Nah, kelihatan kan mukanya. Nah, ini agak sulit. Iya, nah teman-teman jadi kita bisa lihat. Nah, ini juga kalau tangannya terkunci, beda kan ekspresinya dengan yang tangannya lagi bebas tadi itu. Iya, betul. Betul nggak Mbak Eka? Iya, betul. Apalagi umur-umur udah di atas 6 bulan itu, dia tangannya udah pengen bebas, udah pengen raih sana-sini. Ya, nah ini coba lihat ini gambar nomor berapa ini. Dia sebenarnya cukup harus menyandar ke ibunya. Kenapa? Karena kain penahan gendongannya itu menarik badannya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau yang 5 ini bulan happy banget. Iya, coba perhatikan posisi tangannya ya teman-teman dan kepalanya. Ingat dalam 5 bintang ada kepala, ada tangan. Nah, coba lihat ini anak ini ya. Nah, rata-rata kan 5 bulan, 6 bulan. Kemudian asal dia mendekat pada penggendongnya, nah dia biasanya posisinya bagus. Tetapi kalau seperti ini, bagus nggak posisinya? Sebenarnya harus dibantu reposisi sedikit. Iya. Itu pantatnya terlalu jauh, jadi agak nungging. Pantatnya jauh, dia nungging, dia harus dideketin. Betul kan Mbak Eka? Iya, betul. Jadi ketika pantat menjauh, jangan diserahkan pada gendongannya. Ingat, gendongan hipsit tidak bisa menyesuaikan pada anaknya. Nah ini terkunci bener ini tangannya ya. Tangannya sampai agak ke belakang. Iya, tangannya malah sampai kayak, aduh mama. Mungkin anaknya mau keluar, mau berinteraksi, tapi tangannya susah.
Iya, dikunci aja, nggak usah keluar katanya. Nah, ini juga ketika tangan terkunci, coba lihat ekspresi-ekspresinya. Ketika pantat menjauh dari pusat tubuh, coba lihat ekspresi bayinya, gitu ya. Jadi kita belajar dari foto-foto dari member group ini bagaimana postur dan posisi yang baik dari anak dalam gendongan hip sit. Ini kalau posisi tangannya dikeluarkan, anaknya lebih happy. Iya, mukanya jutek banget ya. Nah, begitu tangan keluar langsung happy kan. Nah, jadi tangan bebas pada gendong 5 bintang juga masih relevan, meskipun keseluruhan 5 bintangnya tidak bisa relevan, tetapi ada bagian-bagian yang tetap itu relevan. Oke. Iya, betul. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan, kita bisa iya, nah ini kan anak-anak ketika tangannya terkunci kecenderungan mukanya ekspresinya gimana gitu ya. Sebenarnya itu memang ini ya. Sebenarnya kayak ini loh anak saya ini. Dia mau berontak belum bisa ngomong. Nah ini begitu dibuka kain gendongannya itu anak saya itu langsung dia hore gitu. Jadi kamu sebenarnya dari tadi tuh stres gitu. Tapi dia nggak ngomong, dia cuman kusek-kusek kepalanya, aku ini sebel gitu kan, aku ini nggak mau gendong begini. Tapi begitu kain gendongannya dilepas, dia hore gitu. Iya, betul. Justru waktu pakai tangan, jadi yang bagian bawah ini meskipun posenya nggak karu-karuan, tapi muka anaknya itu lebih ekspresif, lebih happy, betul nggak? Iya. Iya sih. Unik. Apalagi untuk anak-anak, ya untuk anak-anak yang memang posisi tangannya sudah bisa di luar, dia akan lebih senang posisinya di luar ketika dia terbangun ya Mbak Yo ya. Kecuali kalau tidur, ya kita masukkan dulu ke dalam supaya punggung dan sebagainya bisa tersupport dengan baik, dia bisa tidur dengan nyaman di gendongan kita. Tapi kalau misalnya dalam kondisi terbangun, anak-anak yang leher dan kepalanya sudah kuat, terus memang sudah fase kepo-kepo begitu, biasanya ya tangannya ingin selalu di luar, nggak masalah. Betul. Tidak harus selalu di dalam. Betul, karena tahapan tumbuh kembang seperti tadi kita contoh, tahapan tumbuh kembang ketika anak bisa duduk itu tahapannya dia memang harus latihan meraih sesuatu. Ini kan perkembangan motorik dia, betul kan Mbak Eka? Iya, betul. Nah, jadi menggendong itu harus menstimulasi tumbuh kembang anak juga. Tidak sekedar mendudukkan anak, tetapi kita melatih dia supaya dia seperti ini. Dia ambil barang, dia meraih sesuatu, dia berkomunikasi dengan kita, gitu kan. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya kita bisa akhiri. Mungkin ini yang Mbak Yo, karena tadi saya terputus ya dari awal, dari sampai mana? Oh iya, ada yang belum selesai tadi ya. Silakan dilanjutkan, Mbak. Yang video itu sudah, itu belum ya? Karena belum. Oh iya. Oh iya, belum lanjutin ya. Saya coba ya sedikit ya. Ya. Oh iya, tadi ada yang materi belum tersampaikan. Iya, sampai mana ya materinya? Aduh, maafkan ya, tiba-tiba wifi-nya mati, di otak-atik lama banget. Iya, yang tadi ini tentang reposisi, ini sangat penting ya teman-teman semua, teman-teman member IBW. Jika pantat bayi menjauhi tubuh penggendong, maka kita bantu untuk digeserkan mendekat ke arah tubuh kita. Supaya dapat good posturnya. Kalau nungging begini kan nggak enak ya. Nah, kalau diperbaiki, dia dapat postur yang baik, tentu dia juga akan nyaman. Lalu, kapan boleh pakai hip sit? Hip sit ini biasanya pemilihan hip sit ini salah satunya adalah fitur gendong hadap luar itu. Kita perlu perhatikan buat apa saja gendong hadap luar itu. Di sini dituliskan untuk berinteraksi dengan baik dengan anak, bukan untuk transportasi. Loh, kenapa gitu? Padahal kan kita pengen anak kita bisa lihat sekeliling. Contohnya apa sih interaksi yang baik? Untuk belajar, untuk edukasi, seperti ini. Yang pertama ini ayahnya mau nyiram tanaman. Anaknya boleh dihadapin keluar, bermain di depan, di halaman, lalu kita jelaskan, kita mau siram tanaman, ini pohon mangga, pohon jambu, ini bunga apa yang sekarang lagi tren-tren itu ya, saya tidak hafal. Kita jelasnya seperti ini. Yang kedua ini
adalah ini di rumah. Bisa jadi anak ini sangat excited diajak main dengan orang terdekatnya di depannya. Bisa juga kita bermain di depan kaca sambil menjelaskan, "Adek, lihat ini mata mama, mata adek mana? Ini mulut mama, mulut adek mana?" Seperti itu. Tidak dipakai untuk transportasi, untuk jalan-jalan. Misalnya kalau sebelum masa pandemi kita suka jalan-jalan ke mall, jangan deh anaknya selama kita jalan-jalan di mall dia hadap keluar. Atau car free day kayak gitu. Kenapa sih nggak boleh? Kita lihat ya. Kenapa nggak direkomendasikan untuk gendong hadap luar untuk transportasi? Sebentar. Nah, ini teman-teman. Ketika gendong hadap luar untuk transportasi, anak akan mengalami situasi seperti ini. Wah, ini untuk anak-anak sih, untuk bayi ini rasanya chaos ya. Semua kelihatan, semua kayaknya mau nubruk dia. Tuh. Dia nggak bisa menghindar, harus dihadapin semuanya. Tuh kan, yang atas ya, ini yang gendong hadap luar. Lalu gimana solusinya? Kita bisa gendong di belakang atau back carry. Untuk back carry kita bisa lihat ya, kondisi anak melihat situasi sekeliling itu lebih tenang. Kenapa? Karena ada anak bisa memilih dan memilah dia mau lihat apa aja. Dia bisa bersembunyi di punggung kita ketika dia sudah mulai lelah, dia tidak mau melihat atau dia ingin menghindari untuk melihat sesuatu yang dia anggap tidak menyenangkan. Jadi, teman-teman, alangkah lebih baiknya ketika transportasi kita tidak menggendong anak kita untuk hadap keluar. Alternatif lain kita bisa gendong di belakang. Atau lebih baik lagi gendong menghadap penggendong. Semoga teman-teman lebih bijak menggunakan fitur front facing out. Ini bukan tidak boleh, boleh dilakukan. Ini adalah salah satu konsep mixed solution. Silakan menggunakan variasi menggendong, mau gendong hadap depan, hadap luar, gendong samping, gendong belakang, untuk membantu pertumbuhan anak secara maksimal, secara optimal. Tapi perhatikan juga hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Terima kasih. Menarik sekali ya diskusi tentang HIPSIT ini. Ada banyak. Jadi teman-teman ada banyak aspek. Jadi kadang-kadang waktu kita pakai kita bingung kan. Karena kan beda merek, beda cara adjust-nya, cara menyesuaikannya. Nah teman-teman bisa ikut kelas kolektif IBW. Jadi di kelas kolektif IBW ada sesi diskusinya. Sesi diskusinya selama 1 jam. Jadi ada selama 3 hari. Dibuka aksesnya, tapi waktu untuknya sekitar 2 hari. Nah teman-teman bisa akses ininya materinya di website. Kemudian ada sesi diskusi rame-rame maksimal. Kalau diskusinya bisa bebas, bisa sampai 200 orang sesuai WA group, atau bisa live di Zoom atau live di Facebook seperti ini, bebas. Jadi waktu sesi diskusinya selama 1 jam. Nah, itu adalah kelas kolektif IBW. Di situ kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, tanya secara lebih personal, gitu ya. Iya. Jadi, nah, terima kasih Mbak Eka, dan terima kasih juga buat sponsor kita hari ini, Mama's Choice. Terima kasih atas acaranya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung acara hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Dadah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Ya, ada anakku juga. Dadah. Ini ada 2 anak ini, yang 2 lagi jalan-jalan. Iya. Menggendong itu sebenarnya kan asik ya Mbak Eka ya. Betul nggak Mbak Eka? Iya, betul. Jadi menggendong itu sebenarnya adalah suatu cara supaya tangan kita bebas, pikiran kita jadi ringan, dan kita lebih dekat dengan keluarga. Lalu tumbuh kembang anak juga bisa lebih maksimal ya. Karena kan kadang-kadang kita fokus di alatnya aja, populer apa enggak.
tapi nggak memikirkan apakah ini bagus untuk tumbuh kembang anak, apakah kita berkomunikasi dengan baik dengan anak kita. Tapi kita lupa, kita hanya pada aspek motifnya cakep loh, atau misalnya populer, semua Iya. pakai gitu kan. Tapi Lagi kita musim pakai ini. padahal nggak tahu, nggak fit ke badan anak kita, nggak pas ke badan kita. Atau kita nggak bisa settingnya. Iya. Atau anak kita seperti tadi, mukanya jadi gini. Merengut. Dan kita Harusnya nggak happy. sadar. Kita nggak sadar, ibunya happy dong. Gitu kan. Kenapa? Gendongannya cakep, motifnya cakep, betul nggak? Ini Iya, populer, ini harganya mahal gitu. Iya. Lupa tuh muka anaknya gini. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman semua, jangan lupa menggendong itu tuh mendekatkan kita dengan anak. Juga mendekatkan kita dengan suami kita, dengan pengasuh yang lain, karena ada berbagi peran, gitu ya. Ya, betul Mbak Yo. Jadi alat gendong sebagai alat bantu kita untuk menggendong supaya lebih nyaman lagi gitu kan. Terus kita bisa lakukan aktivitas lain ketika menggendong. Coba bayangkan kalau gendong pakai tangan doang, berarti kan apalagi anaknya udah makin gede, makin berat, tangan kita makin nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekarang alat gendongnya udah banyak, udah macam-macam, tinggal dipilih dan dipilah mana yang sesuai dengan tumbuh kembang anak, mana yang sesuai dengan dompet juga, mana yang sesuai dengan kita, sebagainya, dikomunikasikan dengan pasangan. Kenapa? Komunikasi dengan suami itu penting. Kita kan berbagi peran ya, berbagi menggendong juga. Ya kalau kita terus-terusan misalnya lagi jalan ya pegel juga, sekali-kali gantian gitu. Ayahnya yang gendong anaknya, kita yang gendong tas gitu. Nah, alhamdulillah sih sejauh ini ketika belajar baby wearing, suami juga belajar. Akhirnya dia excited. Sini tanpa harus diminta, sini anaknya aku gendong gantian, kasihan punggungmu nanti sakit katanya gitu, pegel. Itu sih kuncinya. Jadi sampai sekarang ya, berbagi pengasuhan. Gimana ibu itu bisa senang, bisa terpenuhi kebutuhannya, bisa me time sedikit walaupun masih sama anak. Suami juga jadi superhero kalau kata saya. Tiba-tiba pengertian banget tuh istrinya yang belum bilang aduh pegel, walaupun pakai gendongan ergonomis, kalau lama-lama kan pegel ya Mbak Yo ya. Iya betul. Iya betul gitu kan. Terus akhirnya oh iya ini istriku udah kelamaan gendongnya, sini tak bantuin gendong. Asik, istrinya happy. Suaminya jadi superhero, anaknya juga happy, akhirnya keluarganya bahagia. Betul, keluarga IBW kompak, kita semua Ya, bahagia bersama ya. Sama teman juga happy gitu ya. Artinya ya, sama betul. teman juga bisa gathering. Dulu kita masih belum ada corona, ada gathering komunitas. Nah nanti kita akan, jangan lupa IBW akan bikin gathering lagi. Sekarang gatheringnya online. Iya, jadi kayak gini nih udah kita uji coba ini. Sebenarnya saya Mbak Eka hari ini tuh uji coba. Iya betul. Berisik ya anakku ya. Inilah anak 4 gitu. Tapi ini tinggal 2 loh, padahal tinggal 2, yang 2 lagi jalan-jalan. Iya, begitulah seperti tadi yang namanya gathering online, tiba-tiba wifi-nya mati. Iya betul. Tapi kita bersenang ya. Kalau kita bisa bareng-bareng bikin event-event kayak begini ya, jadi tidak cuma tentang menggendong, tapi tentang topik-topik lain, di mana kita sebagai orang tua kita semakin berdaya, karena Indonesia ini kita supaya bisa ini loh, berdaya, jadi kita semakin berdaya dan berwawasan. Jadi kita punya power sebab tangan kita udah bebas, pikiran kita lebih jernih, kita berkurang stres, dan kita bisa belajar macam-macam gitu. Ya betul Mbak Yo, apalagi pandemi sekarang ya, kegiatan kita terbatas di luar. Otomatis ya jenuh sih. Kita nggak bisa pungkiri ya, hampir 1 tahun kita dibatasin semua kegiatan. Tapi kalau kita sering-sering keluar, parno juga, stres juga, takut kenapa-napa. Akhirnya salah satu caranya supaya kita tidak jenuh, kita bikin acara-acara seperti ini, supaya ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, dan bisa menjadikan keluarga Indonesia untuk lebih berkualitas lagi. Harapannya seperti itu. Iya, betul. Sampai jumpa semua warga IBW. Sampai jumpa, bertemu di lain kesempatan. Kita jangan lupa kalian bisa join di diskusi-diskusi seperti ini
klik linknya. Jadi ada link bit.ly koreksi menggendong, atau kalau ada link-link lain silakan diklik, diikutin. Jadi mari kita bersama-sama bergembira sebagai satu komunitas. Sebab IBW mencerdaskan.